Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Ngobrol Bareng. Tentunya hari ini masih bersama saya Muhammad Andriansa dan juga 3 narasumber yang telah hadir bersama kami semua tentunya di hari ini. Dan tentunya pemirsa di rumah juga masih setia menyaksikan di program kali ini. Nah, saya mau ke Mas Ajis. Mas Ajis, kadang kan di masyarakat kita nih plus 62 yang terjadi adalah suka memaksakan ya. Dipaksakan aja terus walaupun udah saklarnya udah hitam tuh atau udah bulukan atau apa gitu, tetap aja nggak diganti-ganti biasanya ya, yang ada di daerah saya kalau itu mah. Nah Mas, biasanya kalau masyarakat berpikiran seperti itu, maksudnya tidak pengecekan secara berskala, terus juga ya udahlah biarin aja ini mah tidak menimbulkan potensi bahaya. Oh, mungkin menurut dia tentu ya. Nah, ini mungkin ada nggak sih Mas resiko jika masyarakat ini terus memaksakan penggunaan banyak peralatan listrik dengan daya yang tidak mencukupi, Mas? Gitu. Iya, tentu ada ya resikonya. Seperti yang tadi Mas Fajri bilang, biasanya itu konsleting ataupun kebakaran. Cuma ada juga nih resiko yang kadang orang-orang itu tidak sadar ya. Kalau udah dipaksakan itu kan seringkali MCB-nya itu turun atau jepret, kalau jeglek kalau kata Mas Fajri itu. Nah, sering banget jeglek itu bisa mempengaruhi di umur peralatan kita, apalagi peralatan elektronik itu kan sensitif ya. Dengan sering jeglek, keluar masuk arus atau tegangan, nah itu gampang rusak tuh. Pasti semua orang kan nggak mau ya seperti itu. Itu di luar dari resiko-resiko seperti konsleting dan kebakaran, paling seperti itu sih resiko yang ada. Jadi kalau misalkan memang kondisinya ya Mas, kondisinya sering terjadi seperti itu, alangkah lebih baiknya ya langsung konsultasi atau ganti aja ya, atau gimana tuh? Kalau udah sering jeglek itu kan udah indikasi ada gangguan atau kurang daya ya. Alangkah baiknya sih dilaporkan ke kita. Kalaupun memang untuk sarannya nanti ditambah daya, ya kita gunakan promo ini. Ini kan pas banget ya dengan ada promo 50% ini. Barangkali nih di rumah udah ada indikasi MCB jeglek atau sering turun, boleh dilaporkan ke kita atau langsung datang ke kantor untuk konsultasi lah terkait promo atau terkait kendala-kendala yang ada di rumah, paling seperti itu. Jadi kalau sudah menemukan tanda-tanda jeglek kayak tadi, lebih baik tadi ya konsultasikan dulu, dan memang ya bisa solusinya tadi ya lebih baik tambah daya aja. Kalau misalkan kekuatan listriknya di rumah ini sudah tidak mencukupi lagi gitu ya. Oke, Mas, kemudian kalau misalkan tambah daya ini resmi justru dapat meningkatkan keselamatan dan kenyamanan penggunaan listrik, ini seperti apa nih Mas? Sebenarnya ini berkaitan dengan yang tadi ya. Kalau kita udah tidak jeglek-jeglek, tidak turun tuh kan kita jadi merasa aman ya. Kita gunakan listriknya itu continue terus-menerus gitu. Terus jadi terkait konsleting dan lain-lain itu juga kita jadi nggak worry kan kalau kita udah tambah daya, paling itu sih. Oke, nah juga mungkin ada yang mau disampaikan juga nggak nih Mas kepada pemirsa di rumah yang sedang menyaksikan gitu, dari Mas Ajis dulu deh, mungkin berkaitan dengan ketenagaan listrikan ini agar mereka lebih lebih aware lagi ya tentang listrik ini, jadi nggak menyepelekan hal-hal yang kecil itu. Dari Mas Ajis mungkin ada yang sampaikan? Boleh, mungkin terkait K3 ya. Kita berupaya untuk mengedukasi dan sosialisasi K3 ini. Harapannya sih K3 ini bukan sebagai kewajiban ya kalau di kita itu, tapi sebagai kebutuhan. Jadi kita harus punya prinsip semua itu kita bekerja aman. Kita menggunakan peralatan listrik di rumah kita itu aman. Jadi kita merasa butuh untuk disosialisasi di K3 ini. Jadi seperti itu ya. Nah, saya ke Mas Fajri lagi. Mas Fajri, Mas Fajri juga biasanya kayaknya sering ya ke lapangan juga ya Mas ya. Mas, biasanya kalau di masyarakat itu nih, masyarakat kalau misalkan mungkin lagi ke masyarakat,
ada nggak sih Mas temuan-temuan gitu masyarakat yang bandel gitu pasang listriknya ternyata nggak sesuai dengan SOP nih, ini bahaya nih, menyalahi dari K3 ini. Pernah nggak sih Mas menemukan hal-hal yang seperti itu? Untuk menemukan hal yang seperti pemakaian listrik yang melebihi daya kontraknya ya, kalau saya sendiri pribadi belum pernah. Tapi di PLN itu sendiri ada tim khusus namanya, tim khusus P2TR, petugas penertiban pemakaian tenaga listrik. Nah, tim tersebut lah yang akan mengecek pemakaian listrik di rumah teman-teman BRTV nih. Nah, apabila pemakaiannya tersebut melebihi daya kontrak, maka akan dikenakan sanksi yang berlaku. Begitu. Tapi kalau saya pribadi belum pernah karena memang bukan bagiannya. Tapi yang sering saya temui pas saat sidak ke lapangan adalah adanya renovasi rumah, Mas. Renovasi rumah atau perbaikan rumah yang mendekati jaringan listrik kita. Ada jaringan listrik di PLN, ada yang jaringan TR yang 220 volt, ada juga yang 20.000 volt. 20 kV, SUTM nama jaringan SUTM. Nah, itulah yang sering terjadi di masyarakat, ada jaringan SUTM, namun membangun rumah mendekati jaringan tersebut, di mana yang jaringan TR saja yang 220 volt sudah berbahaya. Namun petugas atau pekerja renovasi rumah tersebut malah mendekati jaringan yang 20.000 volt, yang tentunya sangat berisiko ekstrim, bisa menyebabkan fatality. Itu saya menemukan. Jika kami menemukan hal tersebut, tentunya kami langsung melakukan investigasi, bukan investigasi ya, apa namanya? Sosialisasi atau edukasi kepada pekerja yang sedang melakukan tersebut. Kami suruh berhentikan pekerjaan sementara, kami berikan form himbauan, di situ isinya berkoordinasi dengan PLN atau menjaga jarak aman dengan jaringan listrik, yaitu 3 meter. 3 meter. Nah, ya, dimana jarak 3 meter itu bukan semata-mata PLN yang menentukan, tapi ya ada perhitungannya, karena jaringan 20.000 volt itu jarak aman sendiri itu 30 cm sudah aman. Namun berkaitan dengan jangkauan jaringan dan jangkauan pelanggan manusia, jadi PLN menetapkan 3 meter untuk jarak aman dengan jaringan PLN. PLN tidak melarang pelanggan untuk membangun rumah, tapi mohon kerjasamanya untuk menjaga jarak aman dengan jaringan PLN agar keselamatan dan kesehatan masyarakat dapat kita jaga. Zero accident. Zero accident itu, ya itu ya Mas, mungkin yang disampaikan zero accident itu ya, karena lebih baik mencegah dulu kita ya, mengedukasi kepada masyarakat dibanding nanti malah berpotensi lebih bahaya lagi ya, lebih fatal lagi ya, itu bertegangan tinggi sekali ya. Wah, itu bahaya sekali. Nah, saya ke Mas Fajri lagi. Mas Fajri, ini mungkin sering nggak sih Mas kalau misalkan lagi turun ke lapangan itu menemukan, mungkin lagi sidak gitu, ada nggak sih maksudnya masyarakat nih yang coba-coba nakal, melakukan tambah-tambah daya listrik sendiri gitu. Pernah nggak sih Mas menemukan hal-hal yang seperti itu? Untuk menemukan hal-hal tambah-tambah listrik, atau lebih tepatnya kita sebut listrik ilegal lah gitu ya Mas ya, memakai listrik yang ilegal. Tentunya pernah pada saat itu di sekitar wilayah Bekasi Barat sana, Bekasi Barat. Bekasi Timur deh, Bekasi Timur. Itu banyak pas malam Mas, pas malam itu banyaknya pedagang-pedagang yang menggunakan listrik ilegal. Itu di mana listriknya tidak resmi, tidak ada KWH meternya, dan kabel yang digunakan pun kabel yang tidak standar, seperti kabel indoor yang digunakan pasangan outdoor tadi, yang langsung dicolok ke jaringan tegangan rendah kita. Dan dampaknya apa? Lama-kelamaan ada gardu terdekat situ kebakar maksudnya. Bisa menyebabkan gardu kebakar gitu. Dari hasil pemakaian listrik yang ilegal tersebut. Sehingga memerlukan waktu pemulihan ya sekitar 3 jam lebih begitu Mas. Nah, sehingga warga sekitar pun terdampak pemadaman akhirnya. Jadi potensinya adalah tadi ya, kalau misalkan tadi sempat disebutkan di daerah-daerah tersebut gitu ya, penggunaan pernah ditemukan artinya Mas. Jadi
secara tidak langsung adalah mereka ya udah buka aja, itu mungkin tanpa SOP ya, Tanpa ya. SOP. Dan tadi ya potensinya itu lama kelamaan jika ada gardunya di situ itu bisa jadi berpotensi Gardunya kebakar. kebakar juga, dan ketika sudah terbakar itu kan artinya harus ada pemadaman. Iya, padam meluas jadi. Iya, dan berdampak ke masyarakat sekitarnya, dan tentunya ini sangat bahaya sekali ya, dan harus dikerjakan dengan yang ahlinya. Bersama PLN inilah yang terus berjuang menerangi kita semua ini. 24 jam sehari. 24 jam. Oke, nah kita ngobrol lagi. Mbak Vivi mungkin nih spesial tentunya di momentum bulan K3 nasional ini, PLN sedang ada promo. Mungkin dari tadi kita selalu spill terus ya Mbak ya. Mungkin juga pemirsa yang ini yang baru gabung atau baru menyaksikan, boleh mungkin Mbak disampaikan kembali untuk perihal promo di awal tahun ini. Silakan Mbak. Ya baik, di awal tahun 2026 ini PLN sedang menghadirkan promo tambah daya listrik ya, diskon tambah daya listrik sebesar 50% biaya penyambungannya gitu. Nah, diskon ini berlaku untuk pelanggan satu pas ya. Satu pas itu mulai daya berapa sih gitu ya. Kalau ditanya ya mulai dari daya 450 VA sampai dengan daya 5500 VA, dan bisa naik daya hingga ke daya 7700 VA seperti itu Mas. Oke, nah pemirsa di rumah juga buruan ambil sekarang juga untuk kesempatan promo saat ini juga. Nah kemudian Mbak Vivi, mengapa sih momen awal tahun dan bulan K3 nasional ini tepat untuk dimanfaatkan untuk tambah daya listrik ini? Ya, karena biasanya di awal tahun itu ya kebutuhan listrik itu meningkat ya gitu. Pemakaian pelanggan itu banyak, yang tadinya awalnya satu kulkas mungkin Mas, jadi nambah 2 kulkas atau nambah AC gitu ya. Nah, pas banget nih bertepatan dengan momen bulan K3 nasional. Di momen bulan K3 nasional ini, PLN mengajak masyarakat semua untuk menikmati promo tambah daya listrik nih gitu. Mumpung lagi diskon 50%, bisa dinikmati ke semua orang seperti itu. Untuk bisa dinikmati oleh pelanggan rumah tangga atau bisnis-bisnis kecil yang dayanya di bawah 7.700 seperti itu. Oke, nah kemudian promo ini juga masih berlangsung ya dari 7 Januari hingga 20 Januari 2026. Jadi pemirsa di rumah, ayo cepet-cepet sekarang juga yang berkesempatan ingin tambah daya, karena tadi sudah banyak sekali kebutuhannya. Udah beli tambah AC di awal tahun, karena biasanya kalau awal tahun kan dapat bonus biasanya. Kalau di Oke, nah jadi buruan gunakan momentum ini saat ini juga, dan masih berlaku hingga 20 Januari 2026. Nah, kemudian Mbak, untuk proses pengajuan tambah daya ini agar tetap aman, legal dan sesuai standar K3 ini seperti apa Mbak? Ya, untuk proses pengajuannya gampang banget ya, pemirsa BER TV bisa download aplikasi PLN Mobile di di Play Store gitu ya. Kemudian nanti mengajukan permohonan promo tambah daya dengan melalui aplikasi PLN Mobile gitu. Tapi sebelum melakukan permohonan tambah daya itu harus melakukan transaksi terlebih dahulu Mas di PLN Mobile ini, yaitu transaksi pembelian token listrik atau pembayaran rekening listrik yang kemudian akan mendapatkan e-voucher seperti itu. Jadi untuk pengajuannya tadi yang telah disebutkan, jadi pemirsa boleh langsung ajukan sekarang juga yang mau tambah daya listrik. Mbak, Mas, terima kasih banyak tentunya untuk momentum hari ini sudah berdiskusi, berbagi, sharing kepada pemirsa BER TV di rumah. Mungkin the last question atau pertanyaan, ada closing statement, kita awali dari Mas Fajri dulu deh. Mungkin kepada pemirsa di rumah ada yang disampaikan, closing statement dari Mas Fajri, silakan. Well, untuk pemirsa BER TV, gunakanlah listrik secara bijak dengan menggunakan listrik yang legal dan menggunakan peralatan yang ber-SNI, karena tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia.
luar biasa. Kemudian dari Mbak Devi juga. Ya, baik pemirsa BRTV, mari buka lembaran baru dengan energi baru. Ayo kita semua ajukan promo tambah daya mumpung lagi diskon 50%. Caranya tadi sudah disampaikan Ya. di awal sampai saat ini juga. Silakan langsung manfaatkan saat ini juga atau gunakan saat ini juga promo yang sudah dihadirkan. Ya. Sajis. The last question mungkin sama Mas Sajis yang akan disampaikan kepada pemirsa di rumah. Kalau dari saya mungkin budaya K3 bukanlah kewajiban tapi kebutuhan kita semua. Itulah Mas Gus. Dari saya. Oke, terima kasih banyak ya Mas Ajis. Wow, luar biasa. Boleh bikin applause dulu dong untuk kita semua hari ini. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Mas Fajri tentunya dan semua tim yang hari ini sudah hadir bersama kita dan tentunya berdiskusi. Mungkin next nanti kita akan sharing-sharing lagi kepada pemirsa di rumah. Ya, terima kasih banyak sekali lagi atas kesempatan waktunya dan tentunya pemirsa itu dia tadi perbincangan kita hari ini dan tentunya sekali lagi kami mengajak pada pemirsa di rumah tentunya pengguna setia listrik dan tentunya yang ingin coba tambah daya silahkan langsung memanfaatkan promo yang sedang berlangsung saat ini karena tadi disampaikan promonya dari 7 Januari hingga 20 Januari 2026 dan ada diskon potongan 50%. Dan tentunya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa di rumah. Saksikan terus program-program kesayangan dari BRTV dan jangan lupa untuk bisa di live streaming di www.brtv.co.id. Dan tentunya saya Muhammad Andriansah dan kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.